Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa sanna bisunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Para hadirin rahimakumullah, dalam kesempatan yang mulia ini saya ingin mengajak kepada kita semua untuk mentadabburi ayat-ayat Al-Quran. Karena dengan mentadabburi ayat-ayat Al-Quran itu kita bisa menggali petunjuk-petunjuknya, sehingga kita bisa menjadikan Al-Quran sebagai panduan dalam kehidupan kita. Ada satu surat yang sering kita baca, bahkan kalau kita tidak membacanya di dalam sholat, maka sholat kita tidak sah, karena dia merupakan rukun dari sholat, yaitu membaca surat Al-Fatihah. Sering kita membacanya, tapi berapa banyak di antara kita yang sudah memahami isi kandungan dari surat Al-Fatihah tersebut? Kalaulah kita bisa memahaminya, tentu kita akan bisa memahami inti dari seluruh isi Al-Quran. Al-Fatihah itu maknanya adalah pembukaan. Dia sebagai pembuka dari Al-Quran. Kalau kita sudah memahaminya, maka kita akan mengetahui bahwa sesungguhnya Al-Fatihah itu adalah pembuka dari kebahagiaan hidup kita. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan agamanya ini semata-mata adalah untuk kebahagiaan manusia, baik di dunia dan terlebih lagi di akhirat. Allah menurunkan Al-Quran sebagai jalan bagi kebahagiaan. Maka surat Al-Fatihah ini disebut sebagai pembukaan dari Al-Quran karena di dalamnya mencakup seluruh isi Al-Quran. Karena isi Al-Quran itu ada 3 kalau mau disimpulkan. Yang pertama adalah berisi pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pujian untuk menetapkan namanya, sifat-sifatnya, keesaannya, atau dalam istilah lain disebut dengan akidah, keyakinan-keyakinan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua berisi perintah dan larangan, atau dalam istilah lain disebut hukum-hukum. Dan yang ketiga berisi kisah-kisah, atau dalam istilah lain dari kisah-kisah tersebut mengandung kabar gembira dan ancaman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam surat Al-Fatihah itu Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Ar-Rahmanir-Rahim, yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Maliki yaumiddin, yang merajai hari pembalasan. Ini adalah bagian yang pertama. Dalam ayat-ayat Al-Fatihah yang saya bacakan tadi, di sana terdapat pujian-pujian kepada Allah atau berisi akidah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang merupakan bagian yang pertama dari seluruh isi Al-Quran. Dalam ayat berikutnya, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu-lah kami menyembah dan hanya kepadamu-lah kami memohon pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Ini berisi perintah dan larangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, mencakup, meringkas seluruh perintah dan larangan Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu dalam bentuk ibadah dan juga memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga jalan yang lurus. Itu berisi hukum-hukum dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ayat yang terakhir, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, di sana berisi kisah, di mana di situ ada jalan orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adalah kisah di sana, kisah
yang baik, yang menjadi teladan, dan itu berisi kabar gembira bagi orang-orang yang beriman mengikuti jalan mereka, dan juga kisah orang-orang yang dimurkai, maghdubi alaihim waladdallin, dan orang-orang yang sesat, yang di sana berisi ancaman akan siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka karena Al-Fatihah ini merangkum seluruh isi Al-Qur'an, untuk itulah Allah Subhanahu wa taala menetapkan sebagai ayat yang selalu kita baca di dalam sholat minimal 17 kali dalam setiap rakaat kita dalam setiap hari, belum ditambah dengan sholat-sholat sunnah yang kita lakukan. Supaya apa? Supaya kita selalu mengingat petunjuk-petunjuk Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an tersebut. Oleh karena itu Al-Fatihah juga diberikan nama As-Sab'ul Mathani, 7 ayat yang selalu diulang-ulang. Para hadirin, jalan kebahagiaan itu yang pertama adalah kita harus memulai segala sesuatu dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita lakukan, maka kita katakan Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah. Karena kalau kita tidak mengawali segala sesuatu perbuatan apa saja tanpa nama Allah, maka sesungguhnya itu akan terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika kita mengucapkan bismillah dalam apapun yang kita kerjakan, maka sesungguhnya di sana bermakna saya memulai dengan nama Allah. Kalau makan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, artinya adalah saya makan dengan nama Allah. Makanya setelahnya Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan dirinya dengan sifat nama dan sifat Ar-Rahman, yang maha pengasih, Ar-Rahim, yang maha penyayang. Apa bedanya? Kalau dari bahasa Indonesia kita tidak bisa menemukan perbedaan, tapi kalau kita memahami dalam bahasa Arab tentu ada perbedaan. Ar-Rahman artinya adalah Azimur Rahman, rahmat Allah yang sangat besar yang diberikan kepada seluruh makhluknya, baik kepada manusia, baik orang kafir atau orang beriman, sekali juga orang kafir, kepada hewan, seluruh makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan rahmatnya, memberikan kenikmatannya. Inilah yang menjadi jawaban ketika kita bertanya ataupun mempertanyakan kenapa ada orang-orang kafir yang mereka senantiasa justru hidupnya diberikan kenikmatan, mereka terus bertambah kekayaan mereka, sementara kita yang beriman, yang rajin beribadah, apa kita masih diberikan kesusahan oleh Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya adalah Allah Ar-Rahman, Allah yang memberikan rahmat kepada seluruh makhluknya. Sedangkan Ar-Rahim maknanya adalah Daimur Rahmah, rahmat yang senantiasa abadi, yang senantiasa langgeng, dan ini hanya diberikan kepada orang-orang beriman, yaitu baik ketika di dunia maupun ketika di akhirat. Jamaah rahimakumullah. Yang selanjutnya agar kita diberikan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dengan senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala. Maka kita ucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Pujian itu adalah as-sana'u 'alal jamil muqtarinan bil mahabbati 'ala jihati ta'zim. Makna alhamdulillah itu adalah kita memuji kepada sesuatu yang layak untuk dipuji, yaitu Allah Subhanahu wa taala, yang disertai dengan mahabbah, rasa cinta, 'ala jihati ta'zim, dengan rasa mengagungkan. Maka pujian yang bermakna alhamdulillah itu hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita menunjukkan pujian bermakna alhamdulillah itu kepada makhluk. Makanya kalau untuk manusia itu bukan alhamdulillah istilahnya, ada istilah lain, ya, baik itu al-madhu, ya, ataupun juga as-sana, itu adalah untuk manusia. Sedangkan untuk Allah alhamdulillah hanya untuk kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Kenapa kita harus memuji Allah Subhanahu wa taala? Maka berikutnya diberikan alasan-alasan. Yang pertama adalah karena Ar-Rahman Rahim, Allah adalah Maha Pengasih, Maha Penyayang, maka layak Dia untuk dipuji. Yang kemudian adalah alasan yang pertama, Rabbil Alamin, karena Allah lah yang mengatur, yang menguasai, yang menciptakan Rabb. Yang kedua adalah Ar-Rahman Rahim, dan yang ketiga adalah Malik Yaumiddin, karena hanya Allah lah yang menguasai hari pembalasan. Di sini berisi keimanan, termasuk juga keimanan kepada hari akhir, kepada hari kiamat, bahwa segala
yang dilakukan oleh manusia akan dibalas. Karena makna ad-din itu adalah pembalasan. Allah akan membalas seluruh yang dilakukan oleh manusia. Maka apakah memuji Allah itu cukup hanya dengan ucapan saja? Tidak. Sesungguhnya memuji Allah itu harus dibuktikan dalam bentuk ibadah. Maka selanjutnya kita menyatakan iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau-lah kami beribadah. Artinya tidak ada yang lain yang kita ibadahi, hanya kepada Allah kita menyembah. Dan yang kedua, iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Kalau kita pahami ibadah itu adalah kewajiban kita, lalu memohon pertolongan adalah hak kita. Dan di sini kita diajarkan untuk mendahulukan kewajiban terlebih dahulu sebelum hak. Jangan kita meminta hak terlebih dahulu sebelum kita menunaikan kewajiban. Bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa kita, akan memenuhi keinginan kita kalau kita tidak melaksanakan kewajiban kita, yaitu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Apakah kita akan menerima ketika ada orang datang mau kerja, belum apa-apa dia sudah meminta imbalan? Tentu ini tidak kita terima hal seperti itu. Dia melakukan kewajiban dulu, bekerja dulu. Kalau sudah selesai bekerja, maka dia sudah berhak untuk mendapatkan imbalan. Maka begitu juga kita diajarkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lalu kita kemudian memohon hidayah, karena ibadah kepada Allah itu tidak sesuai dengan keinginan kita, tidak sembarangan, maka ada petunjuknya. Maka kita memohon petunjuk kepada Allah agar kita bisa melaksanakan ibadah dengan benar. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus, tunjukilah kami hidayah. Hidayah itu bisa bermakna dilalah, artinya ilmu yang Allah Subhanahu wa taala berikan, dan juga hidayah juga bisa bermakna taufik yang berarti mengamalkan. Kalau hidayah yang berupa dilalah, ilmu itu bisa disampaikan oleh Rasulullah SAW, oleh para dai, oleh para asatidz yang menyampaikan ilmu itu, hidayah berupa dilalah. Makanya Allah mengatakan innaka la tahdi ala siratin mustaqim, sesungguhnya engkau bisa memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Maksudnya ada hidayah yang berupa ilmu. Sedangkan hidayah taufik yang berupa amal, tidak ada manusia yang bisa menunjuki orang untuk mengamalkan, karena dia mutlak adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah SAW ketika menangis melihat pamannya sendiri yang selama hidupnya selalu membela beliau, tapi tidak diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah mengatakan innaka la tahdi man ahbabta, sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan hidayah, maksudnya hidayah taufik, kepada engkau yang kau cintai. Walakinnallaha yahdi man yasha, tetapi Allah lah yang memberi petunjuk kepada yang Dia kehendaki. Para hadirin jemaah rahimakumullah, ternyata ketika kita memohon hidayah kepada Allah, baik hidayah dilalah ataupun hidayah taufik, kita tidak cukup mengetahui kebenaran saja, tetapi juga kita harus mengetahui orang-orang yang berada di atas petunjuk itu, mengetahui orang-orangnya yang mana. Makanya kita lanjutkan doa kita, siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan orang-orang yang engkau beri nikmat kepada mereka. Orang-orang yang engkau beri nikmat itu ada tafsirnya dalam surat An-Nisa ayat 69, yaitu minan nabiyyin, yang pertama adalah para nabi, wasiddiqin, orang-orang siddiqin yang sangat kuat dalam membenarkan apa yang datang dari Allah, siddiqin. Kemudian yang kedua asyuhada, orang-orang yang mati di jalan Allah, wassalihin, dan orang-orang yang saleh. Kita harus mengetahui orang-orang yang berada di jalan petunjuk tersebut. Dan juga belum cukup kita hanya mengetahui orang-orang saleh saja, kita juga harus mengetahui orang-orang yang menyimpang dari jalan Allah ini, ghairil. Maka kita lanjutkan dengan doa kita, ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan yang engkau murkai terhadap mereka.
waladolin, dan juga bukan orang yang tersesat. Maka di zaman ini pun kita harus tahu mana orang-orang soleh, mana orang-orang yang tidak soleh, supaya kita tidak salah mengikutinya. Rasulullah menafsirkan ataupun maknanya memberi contoh dari kedua hal ini. Ya, orang yang dimurkai itu siapa? Rasul mencontohkan al-Yahud, orang Yahudi. Dolin itu orang yang sesat itu siapa? Nasrani. Apa bedanya? Bedanya adalah kalau orang Yahudi, mereka tahu ilmunya tapi tidak mengamalkan. Mereka, orang-orang Yahudi itu mengenal Nabi Muhammad SAW karena sudah dikabarkan melalui kitab yang sebelumnya yang sudah mereka rubah itu, seperti bahkan lebih mengenal daripada anak-anak mereka sendiri. Mereka tahu ilmunya tapi tidak mau mengamalkannya. Sedangkan orang-orang Kristen, mereka rajin beramal tapi tanpa ilmu. Ya, oleh karena itu inilah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala berupa ilmu dan amal yang harus kita selaraskan dalam kehidupan kita. Tidak cukup kita hanya rajin beramal tanpa mengetahui ilmunya, karena kita tidak tahu apakah amal kita diterima atau tidak. Allah hanya menerima kalau sesuai dengan perintahnya. Karena ibadah itu adalah intinya menjalankan perintah. Kalau Allah memerintahkannya begini ya begini, jangan kemudian dirubah-rubah. Maka itulah yang harus kita perhatikan agar kita mendapatkan jalan kebahagiaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiikum. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Para hadirin jemaah sekalian, kalau kita simpulkan bahwa orang-orang yang menempuh jalan kebahagiaan sesuai dengan surat Al-Fatihah ini adalah orang yang mampu menggabungkan antara ilmu dan amal. Maka jangan pernah berhenti kita untuk terus menambah ilmu dan menambah amal kita. Kalau kita timpang, maka kita akan celaka. Kalau kita hanya ilmu saja tanpa pengamalan, kita akan menjadi seperti orang-orang Yahudi yang justru malah menolak padahal mereka sendiri sudah tahu. Dan kalau kita hanya beramal saja, rajin beramal saja tanpa menambah ilmu, kita juga akan celaka seperti halnya orang-orang Kristen. Mereka rajin beribadah tapi salah ibadahnya. Maka kita harus menyelaraskan jalan. Inti dari semua isi Al-Quran, bahkan semua isi ajaran dari Islam ini adalah menyatukan antara ilmu dan amal. Para hadirin jamaah sekalian, demikian yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi umat pribadi dan umumnya bagi jamaah sekalian.